Shalom, selamat pagi anak. Shalom, Pak. Apa kabarnya? Luar biasa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan ibadah terlebih dahulu dan buat kitab Jumat nomor 17. Sudah dapat nama Pak? Sudah, Pak. Ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. 1, 2, 3 ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Dia dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Sekarang kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepada Bapa atas berkat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mulai proses pembelajaran. Kau berkati dalam proses pembelajaran ini dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan, kami juga manusia yang tidak luput dari segala dosa, untuk segala dosa-dosa kami tidak terlalu berkat yang Kau berikan pada kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Sebelumnya Bapak mau bertanya, apakah hadir semua anak Bapak? Hadir, Pak. Baiklah, sebelumnya Bapak mengabsen dulu ya. Yang pertama, Adi Rahmat Syombi, hadir Pak. Yang kedua, Alexander Manurung, hadir Pak. Yang ketiga, Juwita Aritona. Hadir, Pak. Yang keempat, Intan Pegi Melati Sitinjak. Hadir, Pak. Yang kelima, Erik Banduria. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Baik, untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu praktik keadilan di Indonesia. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak, apakah ada anak Bapak yang tahu apa itu arti keadilan? Saya, Pak. Silakan anak Bapak pesan. Keadilan adalah prinsip yang berarti tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak semena-mena. Keadilan juga dapat diartikan sebagai pemenuhan hak setiap orang untuk dihormati dan dipedulikan. Bagus ya, anak Bapak. Sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan makna keadilan menurut Alkitab dan mengkaitkannya dengan realitas yang ada. Yang kedua, peserta didik dapat membuat karya yang berkaitan dengan keadilan, demokrasi, dan HAM dalam perspektif Kristen. Dan yang ketiga itu, peserta didik dapat merancang kegiatan yang berkaitan dengan keadilan, demokrasi, dan HAM. Sebelumnya, tentang keadilan ini ada juga di Alkitab, di mana kita tahu juga cerita dari seorang Salomo. Apakah tahu anak semuanya tentang cerita tentang Salomo? Kurang tahu, Pak. Ya. Jadi Salomo ini adalah anak Raja Daud ya. Di Alkitab juga dijelaskan bahwa si Raja Salomo ini menunjukkan keadilan, di mana si Salomo ini kan mempunyai 1000 ya, 1000 banyak 1000 seringnya. Jadi si Salomo ini mencari anak laki-laki, di mana anak laki-laki ini nanti sebagai pewaris. Juga di Batak juga biasanya anak laki-laki itu pewaris ya, apalagi muda. Ya kan? Ya, Pak. Ya. Jadi si Salomo ini mempunyai ada satu istri yang memang dia mandul. Jadi dia si Salomo ini juga punya istri, dia punya anak laki-laki, melahirkan seorang bayi laki-laki. Tetapi si mandul ini tidak terima karena nanti anak laki-lakinya si perempuan yang satu lagi ini menjadi pewaris tahta si Raja Salomo bila Salomo tidak ada lagi atau wafat ya. Jadi si perempuan ini punya rencana licik, di mana dia waktu
waktu tidur si perempuan ini, kita lihat istri pertamanya yang ambil istri kedua yang punya anak laki-laki ini. Jadi istri pertama ini dia waktu malam waktu tidur si istri kedua ini dia menyelinap masuk ke kamar si istri kedua ini. Dia mencuri atau mengganti anaknya si istri kedua ini dengan anak yang lain. Tapi si istri pertama ini membawa anak dari istri kedua ini, dan kemudian pada pagi harinya si istri kedua ini kayak menyadari bahwa ini bukan anaknya. Dia menyadari bahwa anak ini adalah istri pertama. Mereka bertiga bertengkar, kemudian setelah itu Raja Salomo datang menjumpai mereka. Karena memang mereka saling berdebat, saling cekcok, akhirnya si Salomo memberi keputusan di mana dia mengangkat kedua anak ini, kemudian dia mengambil sebuah pedang. Dia ingin tahu siapa sih ibu asli dari anak yang seorang laki-laki ini. Jadi dia mengambil pedang, dia ingin membunuh anak ini, dan dia melihat ekspresi dari istri pertama dan istri keduanya. Dan dia melihat bahwa istri pertamanya itu kayak ya udah mati pun nggak apa-apa anak ini, gitu kan? Jadi istri kedua ini menangis terseduh-seduh biar jangan dibunuh anak ini. Kemudian disitulah bahwa Raja Salomo tahu bahwa yang sesungguhnya yang punya anak laki-laki ini adalah istri kedua. Di mana situ Raja Salomo menunjukkan keadilannya, juga bahwa keadilan itu juga ada di Indonesia, banyak keadilan. Mungkin keadilan Indonesia ini kita bilang kurang karena adanya penyuapan. Jadi sangat penting ya keadilan itu, apalagi bagi kita itu hak asasi manusia, juga udah ada peraturan perundang-undangan yang sangat perlu bagi kita, karena ini itu adalah makhluk hidup atau manusia yang harus mempunyai martabat atau hak hidup. Itu juga di undang-undang bahwa kita harus ada hak hidup. Selanjutnya Bapak akan memberi materi diskusi, di mana ini ada dua pertanyaan, yaitu Bapak bagi dua kelompok, di mana nanti Bapak akan membentuk dua kelompok, masing-masing dari kelompok nanti ada perwakilan jadi kelompok ahli. Bapak akan membentuk kelompok pertama yaitu Adi dan Windy, kemudian kelompok dua Intan, Alex, dan Eric. Silakan untuk kelompok. Bapak menunjuk Adi sebagai perwakilan dari kelompok aktif, di kelompok aktif di sini. Kemudian di kelompok dua Bapak minta kepada Alex. Silakan yang berkelompok di depan untuk kelompok aktif. Kelompok ahli silakan dibahas untuk pembahasan ini, ya, secara mendalam. Kemudian nanti Bapak akan memberikan waktu kepada kelompok ahli untuk diskusi, kemudian nanti akan kembali ke kelompok ahli. Silakan kelompok ahli diskusi.
Jangan. 14. Nggak bisa itu ah. Nanti presentasinya lagi 10 menit. Bikin apa pada Diskusi di sana lagi. Bagaimana Bapak Ali? Diskusinya? Sudah. Baiklah, pada pembahasannya. Pada Bapak Ali silakan menjelaskan pada pembahasannya masing-masing. Setelah itu nanti dipresentasikan masing-masing kelompok.
Bapak sudah siap anak-anak Bapak? Baiklah, Bapak bersilakan kepada kelompok 1 untuk mempersiapkan hasil diskusi. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana yang pertama itu menerapkan keadilan dan HAM di Indonesia yang perlu dilakukan. Yang pertama, menerapkan hukum tanpa diskriminasi. Yang kedua, memberikan akses pendidikan dan ekonomi yang setara. Yang ketiga, menghormati kebebasan dan hak asasi manusia. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM. Yang kedua itu, para remaja Kristen dalam mewujudkan keadilan yang perlu dilakukan itu yang pertama, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan sesama. Yang kedua, membantu mereka yang membutuhkan seperti kaum miskin dan tertindas. Yang ketiga, menjadi teladan bagi kehidupan sehari-hari sesuai ajaran kasih. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Baik, kita bertemu untuk kelompok 1. Kepada kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana yang pertama itu bagaimana cara menerapkan keadilan dan HAM di Indonesia. Cara menerapkan keadilan dan HAM di Indonesia. Penerapan keadilan dan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai aspek. Di antaranya satu, aspek pemerintahan dan hukum. Di sini kita dijelaskan bahwa menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras atau golongan. Dan yang kedua itu aspek sosial dan masyarakat. Di sini dijelaskan menghormati hak setiap individu untuk hidup, berpendapat dan beragama. Dan yang ketiga, aspek pendidikan dan kesadaran publik. Di sini dijelaskan mengajarkan nilai-nilai HAM dan keadilan di sekolah dan lingkungan keluarga. Dan apa sih yang menjadi pertanyaan kedua itu? Apakah yang dilakukan oleh remaja Kristen dalam mewujudkan keadilan bagi sesama? Nah, menjadi jawaban dari kelompok kami yang menjadi pertanyaan apa? Yang menjadi jawaban dari kelompok kami, peran remaja Kristen dalam mewujudkan keadilan bagi sesama. Sebagai pengikut Kristus, remaja Kristen dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia dengan mewujudkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama, mengasihi dan menolong sesama, menjadi agen perdamaian dan toleransi, bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari, menyuarakan kebenaran dan keadilan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, remaja Kristen dapat menjadi contoh yang baik dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kepada Bapak luar biasa diskusinya. Ya, Bapak juga sangat berharap pada Bapak bahwa kita sebagai remaja Kristen harus bisa tadi seperti hasil diskusi tadi dia menjadi garam dan terang. Terang itu kita ibaratkan seperti lilin, di mana kita harus menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan. Dan menjadi garam. Garam itu kan kita tahu itu adalah memberi rasa pada makanan. Kalau nggak ada garam, hambar rasanya. Iya. Jadi Bapak berharap pada anak Bapak juga sebagai remaja Kristen kita harus menjadi garam dan menjadi terang di tengah-tengah masyarakat ataupun dimanapun kita berada. Sebelumnya Bapak memberikan tugas kepada anak Bapak, silahkan dicatat di bukunya masing-masing. Dimana yang pertama itu bentuk wujud pergaulan seorang remaja yang sesuai dengan iman Kristiani. Dan yang kedua itu penerapan keadilan remaja Kristen di kehidupan sehari-hari. Jadi ini tugas di rumah. Minggu depan akan Bapak tanya satu-satu, kemudian dipresentasikan di depan. Baik, Pak. Apa yang sudah dikerjakan nanti dipresentasikan di depan minggu depannya. Pak. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kali ini Bapak menarik kesimpulan yang dimana praktik keadilan remaja Kristen di Indonesia ini menekankan pada kasih, pengampunan dan pemulihan sebagai prinsip utama dalam menangani pelanggaran hukum oleh remaja.
dan rekomunikasi baik bagi pelaku maupun korban. Berbagai gereja dan lembaga Kristen berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum, bimbingan rohani, serta program rehabilitasi untuk membantu remaja kembali ke masyarakat dengan karakter yang lebih baik. Selain itu, nilai-nilai keadilan dalam iman Kristen mengajarkan pentingnya pertobatan dan kesempatan kedua, sehingga praktik keadilan remaja ini lebih bersifat restoratif dibandingkan dengan pendekatan yang hanya bersifat retributif. Dengan demikian, keadilan remaja Kristen Indonesia bertujuan untuk membentuk individu yang bertanggung jawab, berintegritas, dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depan mereka. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kepada Bapak minta begitu bahwa kita dalam doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami telah selesai pembelajaran kami, biarlah apa yang telah diajarkan oleh Bapak Guru kami kepada kami dapat kami mengerti dan dapat kami pelajari dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami dan tangan Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih kepada Bapak Intan. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.